Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah wa bihi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Ta'lim, Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah dikumpulkan dalam majelis yang mulia. Semoga nanti saya dan penjenengan semua yang ada di majelis ini bisa berkumpul dan bertemu nanti di alam barzah, di alam surga, di hari yaumul kiamat, dalam keadaan dipanggil Allah dengan salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Surat apa itu? Surat Yasin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, alhamdulillah kita berkumpul di masjid ini dalam keadaan bersuci dari hadas. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan berwudu, dan insya Allah semoga kita akhir hayat juga wafat kita dalam kita bersuci dalam keadaan berwudu, dan kita dalam keadaan menjaga puasa Ramadan. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah istiqomah di Masjid At-Taqwa ini, insya Allah nanti di akhirat sebagai saksi. Baju ibu, semua kerudung, sarung, peci, di akhirat jadi saksi. Hari Kamis tanggal sekian detik ini pengajian itu jadi saksi. Kalau ibu kehujanan jangan ngeluh, hujan itu nanti saksi di akhirat. Saya dulu dan Ramadan akan memohon kepada Allah. Kita dalam puasa ini, puasa Ramadan oleh Allah dibalasnya. Kalau nanti di akhirat puasa Ramadan akan memohon kepada Allah agar Allah memberi syafaatnya, wasilahnya Ramadan. Masyarul muslimin rahimahullah, alhamdulillah juga kita anak-anak kita bisa berpuasa ini syukur
syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dan diberi umur oleh Allah, umur panjang, mengakhiri puasa Ramadan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita diterima amal ibadah semuanya, amal Ramadannya, puasanya, sholat 5 waktunya, sholat sunatnya, sholat baca Qur'annya semua, dan kita di akhir Idul Fitri oleh Allah diangkat dosa-dosa kita dan dijadikan oleh Allah hamba yang fitrah. Tema kali ini saya ingin sampaikan menyambung bab kemarin, bahwa amalan puasa Ramadan diantaranya adalah selain kita membaca Al-Quran, kemudian berinfak sedekah, kemudian sholat sunnah, dan di antara sholat sunnah yang menambah pahala nilai puasa Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, man qama Ramadan, yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih sebenarnya. Barang siapa yang melaksanakan, yang menegakkan, yang berdiri melaksanakan puasa sholat tarawih dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba itu. Pertanyaannya begini, yang diampuni oleh Allah adalah orang yang sholat tarawihnya istiqomah dan karena iman. Misalnya gini, kalau sholat itu ada beberapa hal. Ada sholat tarawih setelah ba'da isya, ada sholat tarawih 1/4 dan 1/3 menjelang waktu sholat tahajud, menjelang jam 12, menjelang 1/3 lagi. Nah, Umar bin Khattab itu setelah ba'da isya. Nah, kalau model kita ini karena ya umat Nabi Muhammad yang akhir zaman, setelah ba'da isya datang. Ada yang lebih afdol lagi tengah malam. Jumlahnya berapa? 23. Nah, saya biasanya habis sholawat tarawih keliling, nanti sekitar jam 2:30 sama istri nanti sholat lagi, langsung dilanjutkan sholat tahajud. Kenapa? Itu tidak ada waktu lagi Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan, di sini ada nggak yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa Pak. Jalan satu-satunya dihapus dosa kita ini. Saya tiap hari, Bapak Ibu juga tiap hari banyak dosa. Nah, dosa itu banyak sekali, yang sengaja, yang tidak disengaja. Contohnya apa? Sholat diulur-ulur, coba. Asar jam berapa? Asar jam 3, baru sholat jam 5. Ini sudah lalai, sudah berkhianat sama Allah. Apalagi banyak dosa, ngomel dosa. Nah, satu-satunya dihapuskan dosa itu ini Ramadan, yaitu melaksanakan puasa Ramadan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu iktibah kepada Rasul. Nah, puasa itu sebenarnya ya kalau ada 3, puasa tidak makan minum,
puasa menahan hawa nafsu, dan yang tiga puasa khusus. Puasa khusus itu puasa yang Imam Al-Ghazali mengatakan puasanya juga hati. Contoh ya, kalau bapak ibu kemungkinan kalau enggak lagi lapar, haus bisa, tapi ada lagi coba, saya lagi belajar melihat orang menjengkelkan itu bisa membahayakan puasa, tapi kita tahan. Misalnya maaf di rumah istri sama istri kesel aja itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, melihat istri itu kesel, ngeyel, itu bisa membahayakan puasa. Apanya? Milih puasa atau melihat anak atau orang lain, kita marah sama orang, kesel sama orang karena kejengkelannya, nah kita tahan, itu sudah, itu puasa. Nah Imam Al-Ghazali itu betul-betul itu menahan itu. Jadi menahan, kalau makan minum sudah wajar kita itu, sudah ada, nggak makan satu hari nggak apa-apa. Tapi yang kita tingkatkan 2004 selanjutnya, insya Allah diberi umur, puasa kita menahan hati. Coba kita lagi berkendaraan, ada orang yang bikin kesel. Nah, lampu merah contoh, kita lagi enak keburu lampu merah, kita kesel itu. Tapi kalau kita tahan dengan baca istighfar, nah itu menahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man qoma Ramadan dilanjutkan setelah puasa bagus. Satu hari ini tadi pagi sahur jam 12 nggak ada marah-marah, nggak ada kesel, nggak ada hati. Ini sudah asar masuk ke masjid, dengerin pengajian, tidak ada apa-apa. Kalau di masjid kan nggak ada yang bikin kesel, nggak ada, semua. Nanti sedikit lagi buka, lulus insya Allah, maka puasa oleh Allah diterima. Dilanjutkan kata Allah, man qoma, kalau ingin puasanya diterima oleh Allah, kita lulus maghrib buka ini. Kemudian dilanjutkan kata Rasulullah, man qoma, kan tadi dosa kita oleh Allah dihapus. Jadi kata Allah begini, puasa pertama itu diturunkannya rahmat. Apa itu? Kalau Bapak Ibu dari tanggal 1, sekarang sudah tanggal berapa? Puasa ke berapa? 5 ya. 10 awal, wal awal Ramadan di rahmat. 10 dan awal bulan Ramadan, jadi 10 hari itu turunnya rahmat. Nah ini ingin saya muhasabah, kita muhasabah, introspeksi. Kira-kira ini rahmat ini datang sama kita atau tidak? Contohnya begini, kalau Bapak Ibu selama puasa Ramadan hilal, Ibu puasa sahur mulai tanggal 1 sampai sekarang, ibadah, baca Quran, bersedekah, apa saja amal soleh, Bapak Ibu enteng gampang, terutama sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu dan lain-lain gampang sekali. Insya Allah Bapak Ibu mendapat rahmat dari Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau Bapak Ibu malas mau sholat, malas, berat maksudnya, mau baca Quran ngantuk, mau sahur malas, mau sedekah pelit, itu cirinya kita tidak mendapat rahmat Allah. Tapi gampang banget, berarti kita mendapat rahmat Allah. Nah ini saya sampaikan mumpung belum masuk ke 10. Nah kalau pertengahan maghfirah,
Nanti setelah 10 hari, setelah 10 awal, pertengahan magfirah. Kalau kita merajin sholat 5 waktu sebelum umat datang, sholat tahiyatul masjid, pokoknya sholat sunat habis, kurang ini kurang mendapat magfirah. Dan ujungnya wal akhir Ramadan fitnah, bukan malas, malah termah, gampangan, entengan. Balasannya Allah, orang ini terbebas dari siksa api neraka. Nah, ini saya sampaikan supaya ada rambu-rambu kita, ada muhasabah kita mendapat rahmat Allah atau mendapat azab Allah, mendapat berkah Allah. Ustaz, saya itu mau sholat kok malas, mau ngaji ngantuk, tidur cukup, segala cukup, kok masih ngantuk kan? Kalau sudah dicek sama dokter nggak gula, berarti dosa. Ya Pak ya, kalau Bapak mau sholat kok ngulur-ngulur waktu terus, kok malas terus, semua dicek fisik bagus semua, tapi giliran nonton sinetron mata hijau, nah ini penyakit dosa. Jadi misalnya gini ya, ini saya punya jamaah di Kasar Grande, kalau giliran sinetron sehat, tapi giliran tausiah baca Quran ngantuk, baru bismillahirrahmanirrahim. Ini penyakit apa? Bukan penyakit gula, tapi penyakit iblis. Nah, iblis itu caranya cari kelemahannya setan dan iblis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan sekarang Bapak serang iblis, karena semua setan, jin itu dibelenggu sama Allah. Yang tadinya di pojok ada jin, itu nggak bisa apa-apa, dirantai sama Allah, nggak bisa apa. Penjaringan mau kerja pun nggak apa-apa, mau lari kemana ke yang angker nggak apa, sama Allah dikerangkeng. Kerangkengnya besi itu rantai yang diisi dari api neraka. Jadi kalau ke masjid malam-malam di sini itikaf, jangan takut, karena isinya malaikat terus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini saya kasih tahu resepnya, bagaimana supaya sholat itu semangat, membaca Quran semangat. Bapak Ibu harus banyak tobat. Caranya tobat gampang. Kebiasaan jelek, misalnya begini, ibu biasanya masak, lagi masak itu. Nah, pasti kalau waktu sholat, ibu itu pasti kalau masak itu nyaman. Padahal banyak waktu untuk masak, tapi waktu menjelang sholat itu kok nyaman. Itu penyakit itu, datangnya dari iblis. Kembali kita obati dengan cara kita bertaubat kepada Allah, kita berdoa, sholat tahajud, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena nggak tahu dosa apa ya. Bisa dosa mata, yang paling basah dosa lisan, dosa-dosa. Nah, masih muslim, karena penting sekali saya sampaikan supaya Ramadan istimewa kita. Sholat tarawihnya dari tanggal 1 sampai ini terus. Karena kalau sudah menjelang pertengahan itu sudah makanan masuk semua enak, itu sudah berat. Maka itulah setan itu beda, jin
iblis sama setan beda. Yang di kerangkeng itu jin-jin itu, kalau setan itu masih menggoda, karena berhadapan dengan nafsu. Waktu menjelang mau masak, itu jangan masak. Azan komandang mau komandang azan itu masih masak. Ibu gagalkan masak. Istighfar 3 kali. Setiap kejadian itu hilang. Bagaimana setan itu menjadi stroke? Jangan kita yang stroke, tapi setannya stroke. Supaya setan stroke itu caranya apa? Istighfar banyak di tengah malam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus sampai setan itu kurus kering. Yang kedua, setelah kita agak nyaman ngaji, nggak ngantuk, mulai hilang, itu mulai itu sholat mulai. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis Rasulullah dikatakan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibu sering bapak dan ibu datangi masjid terus. Itu caranya melawan setan. Karena setan itu mau sholat, mengganggunya kalau mau sholat, kalau mau baca Al-Quran, kalau mau sholat sunnah malam. Contoh, ibu sudah wudu, bapak sudah wudu mau ke masjid. Giliran mau berangkat, ada saja. Bisa ada tamu, bisa ada sapu berdiri. Pertama itu cuma mengingatkan sapu, habis itu mana terus sapu, habis itu ember, terus mungkin ember nanti panci, lalu panci terus akhirnya nggak sholat. Itu caranya setan. Nah sekarang Ramadan, mumpung setan ini terbelenggu, cari ilmunya. Ramadan juga begitu. Ramadan itu bisa gagal puasanya. Itu gara-gara tetangga datang bertamu. Contoh, lagi puasa. Makanya Qul bi rabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wal khannas. Itu nempel. Kejadian itu lagi nyiapkan di rumah, ada tetangga masuk, biasa. Setelah itu kita bicara, oh iya kemarin saya lihat ini ya, itu ustaznya kayak gitu. Akhirnya ngerumpi. Di situ yang setannya kejadian apa tetangga. Kata Al-Quran, khonnas minal jinnati wan, yang datang ke penjenengan itu berupa jin tapi berupa manusia. Jadi kalau gitu gimana caranya? Kalau datang seperti itu, ada jin berupa manusia, ana shaimu, saya sedang puasa, istighfar 3 kali. Nah, ingin saya bagi ilmu ini karena di dalam sabda Rasulullah, al-jannati mustafatu ila arba'atin nafar di ta'lil Quran. Ada surga itu menunggu Allah memberikan rekomendasinya kepada surga. Surga itu merindukan 4 macam sifat. Jadi puasa Ramadan itu kita itu dirindukan oleh surga. Siapa kata Allah? Tahlil Quran. Orang yang hariannya dari pagi sampai sore itu membaca Al-Quran. Jadi waktu setelah sholat subuh, ini ada keuntungannya Bu. Kalau habis sholat subuh, ini terakhir saya ingin
lengkap lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca itu setelah ada sholat. Insya Allah Allah beri istiqomah, kekuatan untuk ibadah. Mari kita tutup doa dengan membuka Ramadan, puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqwaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhati wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.